Mustahil Allah berada di suatu tempat dan mustahil Allah berada di semua tempat. Mustahil juga Allah berada di suatu tempat yang kita tidak tahu tempatnya. Itu semuanya mustahil. Yang diajarkan oleh para ulama, yang disepakati oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Allah tidak berada di suatu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al-Jailani wal Imam Ahmad al-Rifa'i al-Kabir wa silsilat rijal at-tariqah ar-Rifa'iyah wa silsilat rijal at-tariqah al-Qadiriyah wa silsilat rijal at-tariqah an-Naqshbandiyah وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم اللقاني ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan ke-30 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani Al-Misri. Kita telah sampai pada bait nazam ke-41. Di pertemuan 30 ini kita telah sampai pada bait nazam ke-41. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Wa nazzihil qur'ana ay kalamah 'anil huduthi wahdhar intiqamah wa kullu nassin lil huduthi dalla ihmil 'alal lafdhil ladzi qad dalla. Wa nazzihil qur'ana ay kalamah. Terkait dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala, beberapa poin penting diantaranya sudah kita jelaskan saat kita membahas tentang sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala beberapa pertemuan yang lalu. Di sini dipertegas kembali oleh pengarang kitab ini, wa nazzihil qur'ana ay kalamah. Wa nazzihil qur'ana ay kalamah. Wa nazzih, dan sucikan, yakinilah kesucian Al-Qur'ana, Al-Qur'an, ay kalamah, yakni kalamnya,
yakni kalamnya yang merupakan sifat bagi zatnya yang azali, yang abadi, yang tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tidak berupa bahasa. Anil huduthi, dari tanda-tanda kebaharuan, dari ciri-ciri kebaharuan. Al-huduth itu artinya adalah al-wujud ba'dal adam. Jadi kalau dikatakan al-huduth itu artinya adalah apa? Al-wujud ba'dal adam, ada setelah tiada. Apa itu yang ada setelah tiada? Makhluk, ya. Sucikan kalamnya, sucikan kalam Allah dari tanda-tanda huduth, dari tanda-tanda kebaharuan, dari ciri-ciri makhluk, dari sifat-sifat makhluk seperti suara, bahasa, huruf, al-istinaf, dimulai, kemudian al-inqita, berakhir, itu semuanya adalah ciri-ciri huduth, ya, ciri-ciri makhluk. Sucikan kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya dari ciri-ciri makhluk, dari sifat-sifat makhluk seperti huruf, suara, bahasa, dimulai, diakhiri, terjeda, dan lain sebagainya. Kalam Allah maha suci dari itu semuanya. Wahdharin tiqamah, wahdharin tiqamah, wa nazzihil qur'ana ay kalamah anil huduthi wahdharin tiqamah. Wahdhar, dan takutlah. Wahdhar ay khaf, takutlah, waspadalah. Intiqamah, siksa Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu jika engkau meyakini bahwa sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala tidak qadim atau bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Wa kullu nassin, dan setiap nas syar'i, Quran, hadis, ya. Wa kullu nassin lil huduthi dalla ihmil 'ala al-lafdhi alladhi qad dalla. Wa kullu nassin, dan setiap nas lil huduthi dalla, yang secara zahir menunjukkan atas kebaharuan kalam Allah yang dzati. Setiap nas yang zahirnya menunjukkan atau memberikan persangkaan atas kebaharuan kalam Allah subhanahu wa ta'ala adz-dzati, kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya. Ihmil, ini terjemahan dulu ya, kita terjemahkan dulu, nanti kita jelaskan. Ihmil, maka pahamilah nas itu. Ihmil, maka pahamilah nas itu 'alal lafzi alladzi qad dalla. Pahamilah nas itu 'alal lafzi, atau apa? Bawalah pemahaman nas itu 'alal lafzi, kepada lafaz, kepada Al-Qur'an yang dengan makna lafaz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad dalla, yang menunjukkan atau yang menjadi, yang mengungkapkan, yang menunjukkan, yang mengungkapkan atas sifat kalam Allah yang bukan berupa suara dan bukan berupa bahasa serta bukan berupa huruf. Dan janganlah zahir nas yang menunjukkan bahwa kalam Allah yang azali, ya, zahirnya itu menunjukkan bahwa kalam Allah yang azali itu memiliki permulaan. Janganlah dipahami seperti itu. Janganlah dipahami seperti itu. Nah,
Pada saat kita membahas tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyampaikan dan insya Allah kita sudah paham, sepaham-pahamnya. Kita sudah sangat paham bahwa Al-Quran itu memiliki dua penyebutan. Al-Quran, jika dikatakan Al-Quran, maka memiliki dua itlaq, dua penyebutan, memiliki dua makna. Yang pertama adalah itlaquhu ala kalamillahi dzati al-azali al-abadi alladzi la yatajazza wa la yataba'ad. Ketika disebut Al-Quran dalam penyebutan yang pertama, itu yang dimaksud Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir, yang bukan berupa bahasa Arab, bukan berupa bahasa-bahasa non-Arab, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa. Jadi Al-Quran dengan makna ini, Al-Quran dalam penyebutan yang pertama ini dengan makna seperti yang kita sampaikan tadi, maka ia ada tanpa permulaan. Kemudian dalam konteks yang lain ketika disebut Al-Quran, maka yang dimaksud bukan sifat kalam Allah yang dzati, yang adanya tanpa permulaan, ada tanpa akhir, bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lafaz ini disebut juga kalam Allah. Dalam arti apa? Karena ia adalah sesuatu yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang azali. Sesuatu yang mengungkapkan, ungkapan mengenai kalam Allah yang azali, yang abadi, yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Dan juga bukan karangan malaikat Jibril, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Quran itu memiliki dua pengertian. Ketika disebut Al-Quran itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya. Jika yang dimaksud adalah pengertian pertama, maka ia bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, tidak bisa dibayangkan, bukan berupa bahasa Arab, bukan berupa bahasa non-Arab, tidak dimulai, tidak diakhiri, tidak terjeda, ya, tidak bisa dibayangkan. Kemudian jika dikatakan Al-Quran, maka bisa jadi yang dimaksud adalah pengertian yang kedua, yaitu apa? Lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Kalau yang dimaksud Al-Quran adalah makna yang kedua, maka ia memiliki permulaan, ia memiliki akhir, ia berupa suara, ia berupa bahasa, ia berupa huruf. Kenapa disebut kalam Allah? Al-Quran baik dalam pengertian pertama maupun dalam pengertian kedua, dua-duanya disebut kalam Allah. Kalau Al-Quran dalam pengertian yang pertama disebut kalam Allah, sudah sangat jelas, ya. Al-Quran dalam pengertian yang pertama disebut kalam Allah, tidak butuh penjelasan. Tapi Al-Quran dalam pengertian yang kedua disebut kalam Allah karena ia adalah ungkapan mengenai kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, yang merupakan sifat bagi zatnya. Paham ya? Ungkapan, sesuatu yang mengungkapkan. Beberapa pertemuan yang lalu sudah jelas, saya kira sudah sangat jelas, tapi sebagai murojaah supaya kita tidak lupa untuk menyegarkan ingatan, penjelasannya bukan menyamakan, tetapi ini adalah ala sabilit taqrib, ya, ala sabilit taqrib, sebagai sebuah pendekatan, sebagai sebuah apa? Pendekatan. Kalau saya menulis lafaz Allah di papan tulis, kalau saya menulis lafaz Allah di papan tulis, kemudian kalian saya tanya, ini apa? Ketika kalian menjawab Allah, kalian menjawab Allah, memberikan jawaban atas pertanyaan saya, ini apa?
Alif lam lam ha ini apa? Kalian menjawab Allah. Jawaban kalian tidak salah. Tetapi Allah yang kita sembah itu bukanlah lafadz yang terdiri dari alif lam lam ha yang ada di papan tulis. Bukan itu yang kita sembah. Bukan lafadz Allah ini yang kita sembah. Lafadz ini disebut Allah dalam arti apa? Dalam pengertian apa? Ia adalah ungkapan, sesuatu atau tulisan atau lafadz yang mengungkapkan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita sembah. Allah yang wajib kita sembah kita sebut Allah. Tulisan sebagai ungkapan bahwa Allah yang wajib kita sembah namanya adalah Allah, ini juga kita sebut Allah. Kita sebut Allah dalam arti apa? Sekali lagi, apa? Ungkapan, ibarah. Ungkapan yang mengungkapkan, tulisan yang mengungkapkan mengenai Allah yang wajib kita sembah. Nah, jadi Al-Quran memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah sifat kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya. Kalau yang dimaksud adalah pengertian pertama, maka ia apa? Bukan suara, bukan bahasa, bukan huruf, tidak bisa dibayangkan, tidak bermula, tidak berakhir, dan seterusnya. Kemudian dalam konteks yang lain, Al-Quran itu bisa juga berarti pengertian yang kedua, yaitu apa? Lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril. Kalau yang dimaksud Al-Quran adalah pengertian yang kedua, maka ia berupa suara, bahasa, dan huruf, memiliki permulaan, memiliki akhir, dan seterusnya. Dua-duanya disebut kalam Allah. Dua-duanya disebut kalamullah. Apakah boleh kita mengatakan Al-Quran makhluk? Tidak boleh, ya, karena rentan disalahpahami. Kenapa kita tidak boleh mengatakan Al-Quran makhluk kemudian diam? Tidak boleh. Kenapa? Karena rentan disalah pahami. Jangan-jangan orang yang mendengar itu mengira bahwa Al-Quran dalam pengertian yang pertama adalah makhluk. Boleh kita mengatakan Al-Quran jika yang dimaksud adalah pengertian yang kedua, yaitu yang berupa lafadz, kita katakan makhluk, boleh fi maqam at-ta'lim, ya, fi maqam at-ta'lim, dalam konteks pembelajaran seperti ini boleh kita katakan Al-Quran dalam pengertian yang kedua adalah makhluk. Tetapi secara mutlak tidak boleh dikatakan Al-Quran makhluk, tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh kita mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, jadi umumnya orang itu kalau mendengar Al-Quran, maka yang dimaksud adalah pengertian yang kedua. Ya, kalau yang disebut Al-Quran, orang itu ketika mendengar kata Al-Quran pertama kali disebut, maka pikirannya akan lari ke Al-Quran yang berupa lafadz. Meskipun demikian, tidak boleh kita mengatakan secara mutlak Al-Quran makhluk, karena apa? Bisa jadi ada orang yang memahami bahwa Al-Quran dalam pengertian yang pertama adalah makhluk, dan itu nggak boleh disebut seperti itu, kufur itu bahkan, ya. Nah, begitu juga kalamullah. Jadi kalau Al-Quran memiliki dua pengertian, kalamullah itu juga memiliki dua pengertian. Jadi kata kalamullah, kalam Allah itu juga memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, ya sama dengan tadi. Pengertian yang pertama, jika disebut kalamullah, maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah. Jika yang dimaksud dengan kata kalamullah adalah sifat kalam Allah, maka ia bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, tidak bermula, tidak berakhir, tidak terjeda, dan seterusnya. Dan bisa jadi dalam konteks tertentu jika disebut kalamullah, maka yang dimaksud adalah lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, atau lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Musa yang kemudian disebut Taurat, lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Isa yang kemudian disebut
Injil, lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud yang kemudian disebut sebagai apa? Kitab Zabur. Nah, berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau disebut Al-Qur'an, maka orang akan memahami ketika lafadz Al-Qur'an itu disebut, maka yang pertama kali dipahami oleh seseorang adalah pengertian yang kedua. Berbeda dengan kalam Allah. Ketika pertama kali disebut kalamullah, maka yang pertama kali dipahami adalah pengertian yang pertama. Makanya nggak boleh kita mengatakan secara mutlak Al-Qur'an makhluk atau Al-Qur'an atau kalam Allah misalkan bukan makhluk, ya. Kita kalau mengatakan makhluk misalkan kita perjelas Al-Qur'an dalam pengertian yang kedua adalah makhluk, benar, ya. Tetapi ini tidak boleh disampaikan kepada sembarang orang karena rentan disalahpahami. Boleh disampaikan dalam ta'lim seperti ini, fi maqamit ta'lim, dalam forum-forum terbatas dengan niat menyampaikan rincian, ya, dengan niat menyampaikan rincian, dengan niat menyampaikan penjelasan secara rinci bahwa Al-Qur'an itu bisa juga berarti lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bait nazam ke-43, wa yastahilu diddu dhis sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wa yastahilu diddu dhis sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wa yastahilu wa yastahilu dan mustahil diddu dhis sifati, wajib diyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mustahil baginya, baik secara akal, secara akli maupun secara syar'i, baik aklan maupun syar'an. Mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala diddu dhis sifati, bersifat dengan kebalikan dari sifat-sifat yang telah disebutkan. Ya, kebalikan dari sifat wujud apa? Adam. Kebalikan dari sifat qidam apa? Huduts. Ya, mustahil Allah bersifat adam, mustahil Allah itu tiada. Wajib secara akli bahwa Allah itu ada, mustahil tiada. Wajib secara akli bahwa Allah ada tanpa permulaan, mustahil Allah memiliki permulaan, huduts. Wajib secara akli bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan segenap makhluk, mustahil baginya mumatsalatuhu lil hawadits, dan begitu seterusnya. Fi haqqihi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala mustahil bagi Allah, mustahil atas Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kebalikan dari sifat-sifat yang telah disebutkan, sifat 20 atau menurut sebagian ulama sifat 13. Kal kauni fil jihati, seperti berada di arah, baik di satu arah maupun semua arah. Mustahil bagi Allah berada di suatu arah. Mustahil Allah berada di arah atas, mustahil Allah berada di arah bawah, mustahil Allah berada di arah kanan, mustahil Allah berada di arah kiri, mustahil Allah berada di arah depan, mustahil Allah berada di arah belakang. Atau juga mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala baik secara akli maupun secara syar'i, aqlan wa syar'an, berada di semua arah. Mustahil Allah berada di suatu tempat dan mustahil Allah berada di semua tempat. Mustahil juga Allah berada di suatu tempat yang kita tidak tahu tempatnya. Itu semuanya mustahil. Yang diajarkan oleh para ulama, yang disepakati oleh para ulama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Allah tidak berada di suatu tempat. Nah, ini harus terus kita sampaikan, ya, terutama pada bulan Rajab, terutama menjelang perayaan Al-Isra wal Mi'raj. Orang-orang Wahabi menggunakan kesempatan perayaan momen
perayaan atau peringatan Isra dan Mi'raj itu untuk mendengung-dengungkan, menggembar-gemborkan, mempropagandakan, terus menyampaikan, memviralkan ajaran mereka bahwa Allah di atas, bahwa Allah di langit, bahwa Allah di arsy. Mereka menggunakan kesempatan momen Rajab ini, momen perayaan Maulid, perayaan Isra dan Mi'raj ini untuk menyampaikan akidah mereka yang menyatakan bahwa Allah di atas, atau terkadang mereka mengatakan Allah di langit, atau terkadang mereka mengatakan Allah di atas arsy. Nah, kita yakini bahwa sebagaimana diyakini, diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada, tetapi keberadaannya tidak di suatu arah. Di sini disebutkan apa? Kal kauni fil jihati. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala berada di satu arah ataupun di semua arah, di satu tempat ataupun di semua tempat. Isra dan Mi'raj itu bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan naik ke atas sampai menembus langit yang pertama sampai ke 7, sampai ke atas Sidratul Muntaha, sampai mendengar sharifal aqlam, suara pena yang digunakan oleh malaikat untuk menyalin tulisan dari Allahul Mahfuz ke lembaran-lembaran yang ada di hadapan mereka, sampai ke atas sana. Bukan berarti Allah kemudian di sana, bukan berarti Rasulullah diperintahkan naik ke atas untuk sowan, bertemu dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu, karena Allah ada tanpa tempat. Jadi kita hindari kata-kata sowan, kita hindari kata-kata menghadap. Rasulullah menghadap Allah, kita hindari kata-kata seperti itu. Karena itu fihi iham, ya, memberikan persangkaan bahwa Allah itu berada di suatu tempat, bahwa Allah berada di arah atas sana. Kita hindari kata-kata bertemu antara Rasulullah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Isra dan Mi'raj itu tujuan dan maksudnya adalah apa? Pertama adalah tasyrifur Rasul. Allah berkehendak untuk memuliakan baginda Rasulullah melalui mu'jizat Isra dan Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dan mengagungkan serta meninggikan derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah itla'uhu ala ajaibi khalqillah. Melalui mu'jizat Isra dan Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada beliau sebagian dari keajaiban makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Allah melalui mu'jizat Isra dan Mi'raj memperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian dari tanda-tanda kemahakuasaannya. Yang ketiga, tujuan dan maksud dari Isra dan Mi'raj adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat di tempat yang istimewa, di atas sana, di satu tempat yang tidak pernah dilakukan dosa dan maksiat di dalamnya, di satu tempat yang suci, yang mulia, yang penuh barokah, yang tidak pernah dilakukan kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, dosa, pelanggaran terhadap syariat Allah di sana. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling istimewa. Sholat itu ibadah yang paling tinggi derajatnya, paling istimewa. Makanya Rasulullah diperintahkan naik ke atas untuk menerima perintah sholat itu di tempat yang juga istimewa. Sholat kedudukannya, ibadah sholat itu kedudukannya di atas zakat, di atas puasa, di atas haji. Ya, sholat itu adalah ibadah yang paling istimewa. Makanya perintah sholat itu juga diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang istimewa, di atas Sidratul Muntaha, di atasnya lagi. Nah ini ya yang harus terus kita ajarkan kepada masyarakat luas, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa membutuhkan kepada tempat. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu tidak pernah berhenti menyampaikan bahwa Allah itu di atas. Ini kan jelas tidak benar ya. Tetapi ketidakbenaran, hoax,
Jika disampaikan terus-menerus, lama-kelamaan kita khawatirkan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh publik, dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh khalayak, oleh umat. Ini yang kita khawatirkan, ini yang berbahaya. Makanya jangan sampai kita berhenti untuk menyampaikan bahwa Allah ada tanpa tempat. Karena mereka juga tidak pernah berhenti untuk menyampaikan bahwa Allah di atas. Paham? Jelas? Sampaikan ya, jangan sampai kemudian kita menganggap tetangga saya sudah tahu bahwa Allah itu tak ada tanpa tempat ya. Umat sudah tahu, publik sudah tahu, khalayak ramai sudah tahu bahwa Allah ada tanpa tempat. Ya, sekarang era milenial ini banyak teman-teman kita yang belajar ilmu agama itu bukan di dunia nyata, tetapi dari dunia maya. Ya, secara instan mereka ingin misalkan mengetahui kajian tentang Isra dan Mi'raj, di browsing di YouTube atau di internet, ditulis kajian Isra dan Mi'raj di YouTube. Yang pertama kali muncul video yang paling atas adalah video ceramah seorang tokoh Wahabi. Yang kedua juga adalah Wahabi, yang ketiga Wahabi, sampai ke 10, ke 11, ke 12, ke 13. Baru di urutan 17 baru kemudian muncul video kajian Isra dan Mi'raj yang disampaikan oleh tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya jangan menganggap umat itu sudah tahu. Kita sampaikan terus. Minimal dalam muqaddimah. Ya, saya kalau nulis khutbah, saya kirim ke NU online itu seringkali dalam muqaddimah khutbahnya itu bukan muqaddimah ya. Enggak sama dengan sambutan ini. Dalam rukun-rukun khutbahnya itu, pada khutbah yang pertama saya tulis alhamdulillahil mawjudi azzalan wa abadan bila makan, misalkan alhamdulillahi mukawwinil akwan al mawjudi azzalan wa abadan bila makan. Kadang-kadang saya kutip apa yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an, misalkan ya. Puji syukur kita haturkan kepada Allah, misalkan dalam pidato-pidato kalian, latihan-latihan pidato ya, latihan-latihan khitabah para santri, itu dibiasakan dalam muqaddimahnya itu ada diselipkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta zaman, sang pencipta tempat, yang ada tanpa tempat, yang tidak diliputi oleh masa, dan seterusnya ya. Bikin kata-kata yang indah. Bikin kata-kata yang indah, muqaddimah Mbak Nana ya. Diselipkan di dalamnya akidah bahwa Allah ada tanpa tempat. Mbak Ines, Mas Hafid ya, di hari apa kalau khitabah itu, latihan pidatonya hari apa? Hari Kamis malam Jumat. Bikin muqaddimah ya, diselipkan di dalamnya akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa Allah ada tanpa tempat, bahwa yang dimaksud Isra dan Mi'raj itu bukan berarti Allah di atas, kemudian Rasulullah diperintahkan naik ke atas untuk shawan, bertemu dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan itu tujuan dari Isra dan Mi'raj, karena Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Tidak boleh diyakini bahwa Allah itu bertempat, tidak boleh diyakini bahwa Allah itu menempati suatu arah, termasuk arah atas. Paham ya? Ini sudah sering kita sampaikan. Nanti pembahasan tentang Isra dan Mi'raj ada tersendiri di beberapa bagian yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.